bangunan fisik dan juga mental dari masyarakatnya itu bisa aku bilang Malaysia lebih unggul dari generasi muda Malaysia itu beda. Jadi pikirannya jernih dan tersampaikan semuanya dengan baik dan juga sopan. Tapi open minded. Dan mereka juga lebih terbuka terhadap dunia gitu loh. Semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan kita harus selalu berpikiran positif agar apa yang kita dapatkan juga hal yang positif juga. Oke. Oh, di video kali ini ada salah satu subscriber yang mengirimkan video ini ya. Kelihatannya dari tajuknya itu sangat menarik ya. Beberapa hal yang patut dicontoh daripada Malaysia. Nah, apakah itu ya? Wow, buat kalian yang penasaran tengok video ini sampai akhir ya. Hal apapun yang baik dan yang positif itu juga mesti kita contoh ya kan. Kalau yang tak baiknya itu kita buang jauh-jauh. So, kita tengok dulu video yang satu ini. Jom. So, aku masih trip keliling Indonesia ya. Sekarang masih di Sumatera juga, dan aku udah banyak juga kunjungi beberapa tempat, dan aku juga udah lihat beberapa perkembangan juga, dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa lebih ditingkatkan lagi dan bisa dicontoh katakanlah dari negara tetangga Indonesia seperti Malaysia katakan. Kenapa aku bilang Malaysia? Karena aku udah beberapa kali pergi ke sana. Well, aku belum pernah tinggal di Malaysia, tapi aku udah pernah ke sana itu lumayan sering, tapi cuma untuk jalan-jalan aja. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, by the way abang ini dia datang ke Malaysia itu sudah selalu ya, tapi bukan untuk bekerja. Dia hanya pelancong. Juga itu keliling dunia juga ya. Sekarang dia itu lagi keliling di Indonesia, Sumatera. Oke, kita lanjut dulu, kita tengok dulu videonya. Oh my god, it's so beautiful. Keren banget. Coba aku tidur di sini. Dari Don Muang Airport, jadi aku mau pergi ke suatu tempat. I won't tell you right now because you will be knowing it. Dan aku udah lihat beberapa perkembangan di sana, kemudian juga kemajuan-kemajuan di sana, baik itu dari pembangunan fisik dan juga mental dari masyarakatnya itu bisa aku bilang Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. By the way, di sini aku nggak akan membanding-bandingkan. Ini bukan video perbandingannya, tapi ini adalah untuk kalau misalkan ada hal yang lebih baik di luar sana, ya kita patut untuk contoh itu. Mungkin kalau dengan Eropa, kemudian di Amerika, memang jauh banget mereka maju di sana. Dan karena itulah kenapa menurutku nggak cocok kalau misalkan kita mau mencontoh mereka, atau gimana mereka dari yang awalnya let's say zero, ataupun dari awalnya yang mereka itu negara berkembang, tapi nggak tahu juga kapan negara berkembang, kapan masanya mereka itu berkembang, karena semenjak aku lahir mereka udah maju gitu loh. Yang mereka hadapi ataupun tantangan ekonominya mereka dan juga sosial budaya mereka zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Belum lagi topografi wilayahnya, geografisnya itu beda sama Indonesia gitu kan, dan juga musimnya di sana beda sama Indonesia. Secara umum itu berbeda gitu loh. Jadi mereka tantangannya seperti ini, dan Indonesia itu seperti ini, di masa lalu seperti ini, dan di masa sekarang seperti ini. Belum tentu juga Indonesia kalah sama orang Amerika. Cuman ya seperti aku bilang tadi, memang mereka udah dididik untuk lebih ekspresif dan juga untuk lebih lebih yang kayak no barrier gitu, tapi masih ada batasan juga sih sebenarnya gitu. So, hal pertama yang perlu dicontoh oleh Indonesia dari Malaysia adalah mental masyarakatnya, terutama ini mental generasi mudanya ya. Aku lihat di Indonesia itu kebanyakan, apalagi kalau misalkan komentar di sosial media itu banyak yang ngomong-ngomong negatif, yang ngomong-ngomong kasar, tapi kurang bukti gitu, ataupun kurang rasional, yang cuman ada dalam kebencian aja, yang membara api anak muda yang nggak bisa terkontrol gitu loh. Tapi kalau generasi muda Malaysia itu beda, jadi mereka bisa yang tetap
berpikiran jernih, tetap memberikan komentar ataupun tetap bisa berargumen, tapi tetap bisa dengan pikiran yang jernih dan tersampaikan semuanya dengan baik dan juga sopan. Tapi ini nggak semuanya ya, ada juga beberapa orang Malaysia, warga Malaysia yang masih close minded ya, tentu ada juga, dan orang Indonesia juga udah banyak juga yang open minded, dan mereka juga lebih terbuka terhadap dunia gitu loh, dunia luar. Beda kalau misalkan sama generasi muda di Indonesia, itu lebih, mungkin aku bisa bilang kalau kasarnya gini loh, oh oke, aku main TikTok aja udah gitu loh, mungkin kasarnya gitu. Tapi kalau generasi muda yang di Malaysia itu mereka lebih terbuka dengan budaya luar, tapi mereka tetap aja dengan budayanya sendiri, budaya aslinya itu Melayu. Karena kalau misalkan kamu ke Malaysia itu banyak banget yang pakai baju kurung dan segala macam itu, tapi kalau misalkan ditanya apakah mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, well, they know everything gitu loh, yang kayak aku bisa bilang kayak gitu. Dibandingkan sama orang Indonesia ya, aku bisa bilang mungkin nggak banyak orang Indonesia yang ambil pusing dengan apa yang terjadi di luar ataupun menambah wawasan. Kemudian hal yang kedua adalah transportasi. Jadi Indonesia ya memang aku sekarang udah makin baik ya, aku patut apresiasi, dan kita harus apresiasi juga kerja pemerintah yang semakin kesininya semakin memperbaiki sistemnya dan juga semakin memperbaiki konektivitas antar daerah. Tapi secara umum aku masih bilang Malaysia itu perlu dicontoh oleh Indonesia untuk segi transportasinya, terutama ini untuk ketepatan waktu. Aku nggak tahu ya sebenarnya aslinya gimana, mungkin yang lain atau gimana mungkin pernah nggak on time, tapi selama pengalamanku di Malaysia itu selalu on time gitu loh, kemanapun aku pergi mereka selalu on time. Jadi beda banget sama Indonesia. Sampai sekarang aku keliling Indonesia belum ada aku pernah nemuin bus yang on time, sama sekali belum ada yang kayak let's say telat 10 atau 15 menit aja belum ada. Selalu telat paling sedikit itu setengah jam, kemudian sejam, 2 jam itu sepertinya udah lumrah, dan malah orang-orangnya santai gitu kelihatannya, mereka yang seperti ya udahlah, mungkin gitu aja jadinya kebiasaan sama orang-orang penyedia transportasi ini, karena orang mungkin udah pasrah dan udah terbiasa, jadinya mereka juga keep doing the same thing gitu loh, yang kayak selalu telat. Misalkan juga kalau misalkan kita mau let's say jalan-jalan mau ke pulau ini atau mungkin mau ke desa ini gitu, yang kesananya, akses masuk ke sananya itu juga susah. Let's say ini pertama berarti bandara mau ke sananya susah, kemudian juga ditambah dengan akses ke desanya itu makin susah lagi. Jadi karena kan luas, jadi nggak cuman yang masuk ke sana kemudian udah langsung, karena rata-rata tempat wisata itu adanya di desa-desa ataupun agak jauh dari kota ya kalau di Indonesia ya. Tapi sekarang udah makin banyak juga aku lihat bandara-bandara dibangun, jadi ya udah makin bagus lah. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan pembangunan fisik seperti yang jalan, kemudian yang lainnya itu ya aku maksud itu bisa dibilang cuman di kota-kota besar aja. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang lain, let's say kabupaten, itu anggarannya itu dikit banget dan bisa dibilang kontras banget gitu loh, kesenjangannya itu yang satu seperti seperti di Amerika let's say, dan yang satunya lagi itu seperti yang betul-betul di desa banget gitu. Jadi nggak merata banget untuk pembangunan fisiknya. Ini kalau aku lihat dari Sabang sampai Merauke itu nggak merata banget, tapi lagi nih ya, kalau sekarang aku lihat udah makin banyak juga jalan dibangun, kemudian udah makin banyak bandara, kemudian udah makin banyak bendungan, irigasi, semuanya itu pembangunan fisik udah makin gencar. Aku lihat di sekarang itu nggak cuma di Jawa aja berpusat, tapi udah ke Sumatera, kemudian sekarang tol Trans Sumatera juga sedang dibangun, udah beberapa ruas juga yang udah selesai. Kemarin aku dari Medan, dari Medan ke Bukit Tinggi udah coba tolnya, itu memang mulus dan keren banget. Jadi ya kita harus apresiasi itu. Tapi kalau secara umum aku masih bilang kalau kesenjangan infrastruktur itu, kalau aku lihat di Malaysia itu bisa dibilang merata semua. Kemudian yang keempat ini adalah pemerataan ekonomi. Jadi aku pernah interview sama salah satu turis dari Malaysia di Medan waktu itu, ada videonya juga, dan aku setuju sama dia kalau
Indonesia itu bukan miskin juga dan nggak kaya juga gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang ada nggak orang kaya di Indonesia? Ada, banyak orang kaya di Indonesia dan bahkan hartanya bisa melebihi orang terkaya di Malaysia gitu loh. Tapi pertanyaan, ada nggak orang miskin di Indonesia? Ada, dan bisa aja orang miskin di Indonesia itu jauh lebih miskin daripada orang yang ada di Malaysia. Jadi nggak merata dan kesenjangannya itu betul-betul yang kayak kaya banget dan miskin banget. Jadi langit dan ini bumi macam itu tugas ya. pemerintah juga untuk memberikan keterampilan dan juga untuk membina kelompok-kelompok gitu untuk usaha kecil dan menengah. Aku rasa ini udah ada programnya. Kemudian juga bisa memberikan bantuan. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir ini adalah kemampuan berbahasa Inggris. Ya, kita tahu ya kalau kan Malaysia itu dekat dengan Inggris, jadi sudah pastilah mereka bisa berbahasa Inggris. Aku nggak tahu ya berapa persenannya itu, tapi yang jelas mereka bisa dibilang hampir semuanya itu bisa berbahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggrisnya mereka bukan bahasa Inggris yang seperti native speaker yang ada di Inggris ataupun yang ada di Amerika ataupun Australia. Tapi secara keseluruhan mereka itu lebih jauh lebih unggul dalam hal berbahasa Inggris dibandingkan orang Indonesia. Dan kekurangannya malah ada beberapa juga dari mereka yang nggak bisa berbahasa Melayu karena malah lebih fasih berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa Inggris yang benar-benar Inggris gitu loh, jadinya jatuhnya seperti itu. Dan ini suatu keunggulan sekaligus suatu ancaman, tapi kitanya itu bisa mencontoh dalam hal ini adalah kemampuan berbahasa Inggris. So ya, that's all. 5 itu aja, sebenarnya masih banyak hal lainnya juga yang nggak mungkin aku bahas di sini, dan semoga video ini berguna. Dan sekali lagi aku bilang bisa aja kenyataannya itu berbeda karena ini berdasarkan apa yang aku lihat, tapi intinya sih di sini kalau misalkan ada hal yang baik kenapa nggak dicontoh gitu sih ya. Kalau aku pribadi gini, misalkan ada anak kecil umur 5 gitu dibanding sama orang tua yang let's say umur 50, kalau misalkan yang umur 5 ini bisa memberikan hal contoh yang baik bagiku, kemudian umur yang 50 ini suka ngomong-ngomong kasar dan juga selalu minta di di respect dan dihargai, aku bakalan menghargain orang ataupun ngecontoh anak yang kecil ini dibandingkan orang tua yang umur 50 tahun ini tapi nggak pantas untuk dicontoh. Semoga ya kamu ngerti apa yang aku maksud. Ya betul, paham bang. Good job. Wah, oke ya. Tadi kita sudah dengar sama-sama apa yang diutarakan oleh abang ini ya. Ya, 5 hal yang patut kita contoh dari Malaysia. Nah, kalau hal baik apapun itu dari manapun itu juga harus kita contoh ya. Tadi sudah diutarakan yang kelima. Yang pertama katanya di sini itu orang-orangnya itu sudah terbuka minda dan pikirannya ya. Tapi nilai-nilai dan adab kesopanannya itu di sini tuh masih dijaga dan masih ada di dalam diri. Nah, yang kedua tadi katanya transportasi yang selalu on time. Ya, Sari juga punya pengalaman ya. Sari pernah naik bus Rapid KL, tapi Sari itu time itu tertinggal busnya mau masuk tapi sudah tutup, sudah dia pergi, tak sempat lagi. Lepas Sari mau kejar time juga itu, mau jumpa kawan Sari dekat KL. Pas ada tertiba kakak-kakak cakap macam ini, tak apa, tenang saja, nanti 15 menit lagi akan datang bus yang baru, macam itu ya. Saya pikir betul ke 15 menit lagi, 15 menit nanti dicakap, tapi boleh juga nanti 30 ataupun 1 jam lagi sampainya. So Sari tengok jam lah kan, sampai ngam-ngam mau 15 menit itu memang betul ya teman-teman, itu bus memang datang. Nah, itu yang saya rasakan. Tadi itu abang itu mengatakan juga transportasi di sini itu on time waktunya. Atau mungkin memang sudah dijadwal ya teman-teman. Macam itu ke. Nah, tadi katanya di sini kemampuan berbahasa Inggrisnya itu mereka di sini itu lebih fasih ya. Hampir dicakap boleh semua orang boleh berbahasa Inggris, hampir semua dan kebanyakannya. Memang betul ya, lagi kalau bahasa sehari-hari. Tapi Sari ini lebih paham kalau orang Malaysia itu speaking bahasa Inggris daripada orang Amerika. Tak tahulah, Sari sangat suka kalau orang Malaysia di sini
mengucapkan bahasa Inggris. Simple dan mudah dipahami ya. Memang betul ya, kalau mereka bercakap misalnya sehari tengok satu YouTube berbahasa Inggris, sehari itu boleh paham apa yang dia sampaikan ya, daripada orang Amerika Inggris menggunakan bahasa Inggris yang cepat macam itu, sehari itu kurang. Kalau pelan lambat sikit boleh lah, kalau cepat-cepat macam itu sehari boleh blank sikit. Berbeda kalau orang Malaysia ataupun orang Singapura macam itu berbahasa Inggris, mudah sehari fahami ya. Nah, macam itu ya teman-teman. Arti itu ya, hal baik apapun itu dari mana negara, tadi kata abang ini yang perlu dicontoh ya, hal baik daripada Malaysia tadi ada 5. Nah, menurut kalian bagaimana yang menonton video ini? So, boleh juga bagi pandangan kalian, bagi apa yang kalian mau tambahkan di ruang komen dekat bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih telah menontonnya ya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye, Misari.